Salam sadis, salam standby. Kembali lagi hari ini, market tadi habis tutup sedikit merah ini ya. Jadi ini hari ini saya buat video sekarang ini market cap ada di kisaran 900 billion ya kan, market capnya volume 71 billion, BTC dominance di 43,3, Bitcoin di harga 20.400 something, minus 1% ya. Ethereum 1100 minus 2,7% ya, sedikit merah lah. Ini dia semua pada standby ini hari ini ya kan, karena semua tahu pada nunggu testimoninya Mbah kakek Jerome Powell. hari ini sama besok. Hari ini dia malam di waktu Amerika 9.30, besok jam 10 juga dia ada testimoni gitu ya. Nah, hari ini mungkin orang ini tadi pagi juga buka market Asia juga awalnya sedikit hijau, Nikkei gitu ya, S&P 200 sekarang jadinya merah juga ya, merah tipis lah juga, kayaknya market wait and see gitu. Kalau market logam, precious metal juga merah ya kan, tapi rata-rata merah tipis gitu. Jadi istilahnya gua rasa mereka wait and see gitu, posisi nunggu gitu. Kalau malam ini si kakek Jerome kasih sentence speech yang negatif ya, mungkin market akan drop. Tapi andai kata basa-basi cuma sekedar testimoni, mungkin akan hijau balik gitu ya. Hijau kalau BTC kemana, mungkin coba lagi kayak kemarin di 21.400, 21.500, nggak bisa nendang ke atas sampai 21.500 saja semalam ya, udah tuh kena reject lagi gitu. Mungkin ya kalau malam ini kakek Powell sekedar testimoni aja, sekedar basa-basi ya, mungkin market akan hijau balik gitu gua rasa. Tapi hijaunya mungkin kalau untuk BTC ya gitu, mungkin dia akan retest lagi di 21.400 atau 21.500, dia di situ lagi mungkin dia coba ini. Tapi andai kata testimoninya negatif ya, gua rasa dia drop lagi di bawah 20.000 lagi, 19 something mungkin ya kan. Karena besok masih ada testimoni juga dia. Kayaknya hari ini testimoninya gua rasa sih mungkin kalau hijau agak hijau, mungkin nggak terlalu gimana gua rasa. Cuma orang sekarang kan banyak yang trauma. Yang jaga-jaga, semua mata tertuju pelaku pasar, selalu nunggu apa yang mau dia ngomong gitu ya. Jadi hari ini kita santai bahas sambil ngopi dulu ya. Terus ya berita sih masih banyak yang negatif sih ya, terutama ini sekarang yang banyak kasus ya. Kalian hati-hati juga yang banyak cari bunga-bunga tinggi, staking gitu, itu hati-hati ya. Ini ya dulu berapa bulan lalu saya udah ingatkan, saya udah bilang mereka kayak saving lending gitu, itu di target kayak Celsius ya kan, BlockFi itu udah target dimainin, udah ketahuan gitu ya kan. Dari udah setengah tahun lalu lah saya udah wanti-wanti, saya bilang kalau gitu-gitu hati-hati, itu nanti jadi target ya kan. Jadi juga dengan mereka saving lendingnya ini juga bermasalah sih, sebab APY terlalu tinggi di situ, sebab ada Ponzi scam juga saya rasa. Cuma ya itu kalau berita yang kita lihat
BlockFi ya dapat suntikan dari FTX lah ya. Dapat suntikan dari FTX ya, FTX apa niat di belakangnya kita nggak tahu, tapi secara kalau bahasanya sih dia menjaga komunitas kripto ya kan. Nah, tapi banyak yang nggak setuju juga. Memang benar si Binance gitu ya, Binance, Sam Brinkman, FTX gitu, Charles Hoskinson sebenarnya, Vitalik, mereka sebenarnya ya memang memajukan kripto ini dari awal dulu mereka ini ya kan, awal bangun ini itu, makanya mereka juga buang banyak biaya juga, misalnya kayak si Binance ya kan, dia untuk dia bayar yang mana itu kalau nggak salah berapa million juga untuk mengajarkan edukasi kripto gitu ya kan. Ya memang begitu. Ya ada sih misi gitu di belakang. Ya mungkin juga kondisi jangan sampai inilah. Mereka juga butuh karena saling berkait ini. Ya gua staking tempat kamu, gua lending, gua kolateral ke sana. Jadi saling ini juga sebenarnya. Ya kan? Makanya belakangan ini Celsius sebenarnya pakai platform FTX, di situ dia main juga gitu, pump and dump ya kan, dia buang barang BNT ya kan, dia pump lagi Celsiusnya, siapa yang dijerat nanti yang kena jerat dia gitu ya. FTX sedikit tutup mata gitu, pakai dia punya exchange si Celsius. Saya rasa Celsius bisa survive walaupun dia sekarang kasus ya. Tapi selama dia pinter ngolah sih, dia licik orangnya si Alex Mashinsky ini, cepat otaknya, cepat matematiknya. Ya selama kalau FTX atau Binance tutup sebelah mata, kasih dia goreng sana goreng sini untuk cari dana bisa nutupin, gua rasa nanti bisa survive sih. Kan banyak orang sekarang masih takut kalau sampai Celsius collapse ya. Itu. Tapi kayaknya gitu dikasih ini dia ngolak gitu. Gua rasa si Binance sama FTX tutup mata. Karena kalau mereka nggak tutup mata, bisa aja mereka nggak kasih dia kesempatan pamdam di exchange mereka gitu ya kan, dimainkan gitu. Tapi ya mereka tutup mata juga lah ya, biar dia ngolak cari, asal dia ada niat mau bayar, bukan tipe yang kayak Dokwon yang udah gagal, udah nggak jelas gitu ya. Celsius kalau saya rasa yang sabar, nggak ini, dia akan olah duit untuk cari dana, dia tutupi itu kerugian. Cuma kan market juga lagi drop gitu, terpaksa ya memang harus akal licik sih. Cuma dia pinter di situ, ngolah-ngolah yang begitu tuh, otaknya cukup lihai gitu si Alex Mashinsky ya. Sedangkan BlockFi ya mungkin ya ada apa di belakang deal sama FTX, atau memang benar-benar FTX tetap support untuk komunitas kripto jangan collapse karena banyak masalah lending sama saving platform gitu ya. Next banyak lah, berapa Voyager kan banyak nih. Pokoknya berkasus sekarang yang DeFi lending sama borrowing gitu ya, yang saving gitu, itu banyak masalah. Justru di situ putaran duit banyak dan saling berhubung, berkait, gua kesana kemari gitu ya kan. Makanya ya itu hitungan mereka lah, mereka yang tahu lah di belakang permainan-permainan gini. Kita aja yang harus hati-hati ya kan, kondisi begitu. Kadang kalau saat lihat, memang kalau kalian takut, apalagi baca berita ekonomi makin nggak kena gitu, kalian takut ini, maka saya selalu sarankan ya kan, staking di Binance yang fleksibel. Soalnya memang banyak mau cari bunga tinggi ya kan. Nah di situ resikonya. Kalau Anda kena lock, pas ada berita negatif, Anda mau cabut, terkunci gitu, di lock ya kan. Tapi kalau yang fleksibel, begitu Anda ada sedikit rumor nggak enak, Anda takut sih, Anda mau tarik, ya langsung tarik, nggak dapat cuan itu, ya udah gitu, asal nggak hilang gitu kan. Nah, kondisi begitu kan masih rancu, karena dunia kripto ini kan masih rancu, belum ada ininya, regulasinya, berarti hukum ketetapan belum ada juga, makanya masih ini ya kan. Di situ kita yang
harus hati-hati juga gitu ya. Terus satu yang positif ini, soal Solana ada yang masih tanya tadi, masih kok Solana gimana? Solana ada kabar baiknya, pausnya udah pindahkan setengah kalau nggak salah itu, hampir setengah lah, 25 million dari Solen dia alihkan ke ini, Mango Market. Nama ini finance Mango Market. Jadi dia pindahkan ke sana. Jadi kalau apa juga udah lain lagi range-nya gitu ya. Mereka udah tata lah dengan kondisi begitu, sebab udah positif sih. Jadi untuk yang hold Solana satu positif sih, saya rasa beritanya nggak usah takut. Dan juga kalau dia tekan begitu juga, kalau kita lihat kondisi, kalau market BTC nggak terlalu banting lagi gitu, ya kan? Ya, saya rasa juga Solana nggak terlikuidasi. Karena kalau kita lihat kemarin, kalau nggak salah pas BTC kebanting di 17.000 something, itu Solana tertekan di sekitar $29, sedangkan margin call-nya kan di $22 ya kan. Jadi saya rasa kalau BTC juga nggak kebanting sampai kisaran 12.000, gua rasa, atau 13.000, ya mungkin nggak terlikuidasi juga kalau yang $22 itu kisarannya ya kan. Tapi Anda kata ini yang 25 juta dia pindah dengan lebih rendah lagi dia punya margin call, ya aman. Jadi gua rasa nggak gimana. Mereka udah solusi, ada hitung-hitungannya. Jadi 25 juta udah dipindahkan ke Mango Market. Jadi positif untuk Solana yang masih ada hold, jangan takut ada nanti kayak berita 2 hari lalu Solana akan kayak Luna jadi nol lah begini gitu ya kan. Saya bilang sebenarnya ada positifnya, Solen cepet ini gitu. Kecuali mereka nggak cek, lalai gitu, tiba-tiba kejadian misal, itu yang bahaya ya kan. Tapi udah duluan ketahuan, walaupun dengan mereka caranya sedikit kotor, langsung mereka pending gitu ya kan. Tapi ya juga untuk keselamatan banyak orang juga sih, investor gitu kan. Karena kalau nggak mereka lakukan gitu, ya makin hancur kripto ini. Orang udah kasus Luna, orang udah trauma lagi, kejadian lagi misalnya. So, kan tambah orang ini, mereka juga jaga market lah ya. Mereka para ini, karena itu bisnis mereka juga gitu. Maka satu sisi Binance sama FTX di belakang banyak backup juga kondisi bear ini, mereka suntik-suntik gitu, diam-diam suntik-suntik sana sini juga, mereka pertahankan market. Karena itu market kalau makin tumpah juga omset mereka turun ya kan ke depannya. Kalau ujung-ujungnya bisnis juga lah. Sepintar-pintar ini mereka jaga market juga lah. Kadangkala kan saat namanya dagang, saat ada yang hutang Anda nggak ketagi, Anda harus tunggu, atau Anda harus kasih barang lagi supaya dia bisa jual untung, baru bisa nutup Anda gitu. Berbagai teknik lah, teknik dagang namanya ya. Jadi saya rasa market sementara gitu hari ini, sekarang kondisi market rada tipis-tipis, kayaknya mereka pelaku pasar juga wait and see gitu. Belum ada uang besar untuk pump ke atas juga ya kan. Paling ya sorong-sorong dikit ya, cari-cari ini juga mereka lah. Bandar ya tetap sasarannya kondisi gitu, pasti yang mereka cari yang leverage gitu. Ya, hati-hati, terutama yang pakai leverage tinggi, hati-hati. Saya ingatkan lagi, saya sarankan kalau kalian trader yang pakai leverage, pakai yang kecil aja lah. Ya, kondisi begitu sangat hati-hati, sangat gampang dipantau, kebaca sama mereka ya kan. Dan kondisi gitu pasti bentar aja mereka liquid kalian gitu ya kan. Jadi market hari ini begitu aja, itu sekedar berita yang lagi berputar. Semua nunggu testimoninya Jerome Powell. Terus untuk Solana udah positif kelihatannya karena udah dipindahin. Kalian yang hold Solana nggak usah terlalu panik, nggak usah, rada positif udah ya. Terus yang ada staking yang API tinggi, kalau belum masalah, kalau udah sampai waktu dapat ya tarik keluar dulu, saya sarankan gitu. Karena ekonomi masih nggak ini ya kan, mending kalian cari aman. Kalau yang udah jatuh tempo,
stakingnya, tarik keluar, simpan di cold wallet, atau paling aman ya simpan di ledger atau di cold wallet gitu, Anda ini gitu. Sementara kadang kalau lihat market lagi rancu gitu, kita nggak pernah tahu kan, karena mereka saling berkait. Apakah nanti kedepannya masih ada yang akan bangkrut, akan ini collapse, kita belum tahu gitu. Kadang diam-diam tiba-tiba kejadian gitu ya kan. Itu yang harus kita waspada ya. Jadi begitu aja video hari ini. Mari kita tunggu malam ini apa yang testimoni. Kalau saya analisa kemungkinan cuma hari ini mungkin Jerome Powell hanya testimoninya basa-basi, habis itu mungkin akan hijau, saya rasa, ya, kemungkinan. Baru besok lagi resultnya mungkin, karena dia ada dua gitu kan. Hari ini tanggal jam 9.30, besok jam 10 gitu. Oke, jadi begitu aja. Hari ini cuaca juga rada mendung, gelap. Tokyo, besok juga hujan-hujan. Ini lagi rainy season gitu ya. Jadi cuaca juga rada ini, nggak ini naik turun gitu. Nggak bagus juga. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.